Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya selalu bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman-Nya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan masih bersama dengan kami, dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus supaya setiap firman yang kami dengar membuat kami lebih setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan belajar satu firman yang berjudul karakter manusia atau manusia yang berkarakter, yang kita fokuskan dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, makna dari sebuah kata takut akan Tuhan yang mempunyai makna yaitu kepatuhan atau ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau patuh ataupun taat berarti kita harus mengikuti, menjalankan satu peraturan. Nah, dalam hal ini, kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita harus patuh dan taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ataupun apa yang Tuhan ingin sampaikan, maka kita harus laksanakan atau ikuti. Baiklah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Ada 7 cara untuk takut akan Tuhan. Yang pertama, hormat. Orang yang takut akan Tuhan, dia hormat kepada Tuhan, memiliki rasa hormat, simpati, atau dia memiliki rasa segan kepada Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan itu, dia harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Kemudian bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Yang kedua, menyembahnya. Sudah barang tentu seorang yang sudah hormat kepada Tuhan, maka dia pun mau menyembah Tuhan dengan takjub. Oleh karena kuasa Tuhan itulah, kehebatan Tuhan itulah, maka dia perlu menyembah Dia. Lantas bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Yang ketiga, tunduk. Nah, inilah pengertian dari takut akan Tuhan itu. Tunduk dalam arti dia harus mematuhi setiap disiplin, setiap ajaran yang disampaikan kepada kita. Kemudian bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Yang keempat, berdampak. Apa maksud daripada berdampak ini? Orang yang takut akan Tuhan, dia harus bisa berdampak yang baik kepada orang lain. Berdampak positif, mempunyai pengaruh yang benar kepada orang lain, karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Yang kelima, mengikuti. Apa yang diikuti? Sudah pasti jalan Tuhan, satu titah ataupun yang Tuhan mau kehendaki untuk kita jalankan. Maka kita orang yang takut akan Tuhan harus bersedia dengan hati yang penuh kasih sayang. Kita harus mengikuti jalan Tuhan. Lalu bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Yang keenam, mengasihi. Orang yang takut akan Tuhan, dia sayang dengan Tuhan, dia mencintai Tuhan. Kalau dia sudah mencintai Tuhan, dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan. Yang ketujuh,
melayani Dia. Artinya kita harus bersedia melaksanakan satu perintah tugas yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah saudara mau rindu untuk takut akan Tuhan? Kalau saudara sudah takut akan Tuhan, berarti saudara hormat, berarti saudara menyembahnya, berarti saudara tunduk kepada disiplinnya, berarti saudara sudah mempunyai dampak yang baik kepada orang lain, berarti saudara mau mengikuti jalan Tuhan, berarti saudara mau mengasihi Dia. Dan orang yang takut akan Tuhan, berarti saudara mau melayani Dia. Saudaraku, kalau saudara mau, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu sudah menjadi bagian kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti bagaimana maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman ini. Hamba mau berdoa Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya mereka terberkati, keluarga mereka dilindungi, dijagai. Tuhan jauhkan dari mara dan bahaya, segala macam penyakit yang datang kepada kami. Engkau akan halaukan sesuatu yang kami tidak inginkan. Dan biarlah Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini. Oleh karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku sekalian, kalau ada pertanyaan atau request, saudara boleh sampaikan di dalam kolom komentar. Maka kami akan menanggapinya dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.